Kisah Norma Risma, perempuan yang menceraikan suaminya, Rozi karena berselingkuh dengan ibu kandungnya, viral di media sosial. Ayah kandung Norma memberikan kesaksian dalam sidang perceraian putra dan menantunya. Kesaksian ayah kandung Norma tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 3390 PDT G 2022 PA Ser. Melalui kesaksiannya, warga Banten itu mengetahui rumah tangga Norma dan Rozi sudah tidak harmonis sejak 3 bulan sejak diterima pada tanggal 4 April tahun 2021. Ia mengetahui rumah tangga anaknya tidak harmonis karena adanya dugaan menantu memiliki hubungan khusus dengan mertua atau istrinya. Menurut pengakuan ayah Norma, masyarakat sudah curiga ibu kandung Norma kerap datang ke kontrakan saat putranya hendak berjualan pada September tahun 2022. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu istilah bagi seorang wanita yang bernama Norma Risma apabila kami membaca keluhan hati dalam kisah rumah tangganya. Inai masih merah di jari, tetapi sang suami curang atau selingkuh bersama ibu kandung Norma sendiri. Si suami yang menjalinkan hubungan tersebut bersama ibunya tanpa diketahui olehnya. Kata Norma, sampai sekarang aku masih tidak percaya kau curang dengan orang yang melahirkan aku. Dalam satu perkongsian di media sosial, Norma menjelaskan dia dan pasangan bercinta selama 5 tahun sebelum mengambil keputusan untuk bernikah. Tapi siapa sangka di hari ketiga selepas majelis tersebut, orang tua dan menantunya yaitu suami Norma ditangkap sedang memadu asmara di dalam bilik tanpa seurat benang. Didapati ketika orang-orang kampung menyerbu masuk ke dalam rumah ibu dan menantunya tidak memakai baju. Ketika kejadian Norma sedang di tempat kerja, tambah luluh hati Norma apabila mereka telah curang padanya sebelum majelis hari perkawinan lagi. Si istri sampai trauma jika terjumpa kembali bekas suami. Ayah turut berpisah dengan ibu selepas kejadian itu. Meskipun Norma sudah resmi berpisah dengan suaminya, dia akui sedikit trauma. Malah sampaikan bergantung kepada obat-obatan untuk sembuh kembali. Difahamkan ayah Norma sudah menceraikan dan melafazkan talak ke atas istrinya selepas kejadian yang memalukan itu. Guys, assalamualaikum, selamat pagi. Makasih banyak ya teman-teman yang udah DM aku, yang udah doain Norma, yang udah support Norma. Insya Allah kebaikan kalian semuanya akan kembali kepada kalian. Di sini aku tidak ada kapasitas ya untuk menceritakan kejadiannya seperti apa, tapi semua mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita terus berdoa untuk Norma agar Norma segera pulih kembali, walaupun sulit ya guys ini karena cobaannya bener-bener dahsyat dan luar biasa. Tapi aku yakin Allah itu sayang sama Norma karena gak semua orang ya bisa menerima ujian yang seberat ini. Pokoknya kita doain terus ya guys Normanya, mudah-mudahan dia sehat terus mental dan badannya. Tapi guys, sedikit cerita ya tentang Normanya, tentang pribadi Normanya. Norma tuh udah aku anggap sebagai saudara aku sendiri karena memang aku tuh sama karyawan sama sekali nggak ada batasan. Aku tuh bener-bener kayak bisa jadi temen buat mereka, bahkan mereka bisa curhat tentang apapun ke aku. Pada saat waktu pertama kali mendengar, emang aku orang pertama di kantor atau di toko yang dengar cerita itu tuh bener-bener terpukul banget, dan aku tuh bingung harus berbuat apa karena pada saat itu Norma juga
nggak keluar rumah, nggak keluar kamar selama 3 atau 4 hari. Ngelihat keadaan Norma yang emang udah nggak makan dan nggak tidur, aku berpikir apa yang harus aku lakuin buat nolong dia. Akhirnya aku berpikir kalau Norma nih harus banget dibawa ke psikiater, karena kita pasti tahu kan guys, galau sedikit aja kita pasti nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur udah efeknya pasti kemana-mana, nanti bakalan sakit dan lain-lain. Secara fisik sih kita ngelihat ini anak tuh sehat, tapi kan kita tahu guys, pasti dia terpukul dan benar-benar hancur banget. Hari keempat aku nyuruhin dia ke toko. Awalnya sih aku nggak bilang ya kalau hari itu kita bakalan ke psikiater atau ke psikolog. Awalnya aku bilang ya udah teteh temenin kita ke kantor polisi buat minta perlindungan ke bagian wanita. Tapi akhirnya aku bawa ke psikolog atau ke psikiater. Menurut aku Norma tuh orangnya dia tuh baik banget, anak yang nggak pernah macem-macem. Pulang kerja langsung pulang kerja tuh biasanya dijemput, biasanya dijemput sama suaminya, mantan suaminya ataupun sama emaknya itu setiap malam. Bahkan aku aja sampai kenal dekat sama si mantan suaminya itu. Jujur aku pun juga terpukul. Di toko semenjak kejadian dia berubah, makannya susah, terus juga kadang nangis tiba-tiba, biasanya ceria. Ini murung banget. Terus juga pokoknya kalau di toko biasanya sih dia tuh paling heboh, paling ceria, tapi semenjak kejadian ini dia berubah. Makanya aku selalu bilang, Dir, kalau kamu nggak kuat boleh minta peluk, boleh nangis, nggak apa-apa, jangan ditahan. Udahlah guys, kalau mau diceritain sampai detail mau bener-bener perlu banget ya, bener-bener di luar nalar, di luar akal, di luar pikiran, di luar pokoknya kita harus selalu doain Norma. Pokoknya kita harus sayang sama Norma karena dia tuh anak satu-satunya. Alhamdulillah bapaknya juga masih ada dan sehat. Pokoknya seluruh Indonesia kita harus sayang sama Norma, kita harus doain yang terbaik buat Norma karena ini benar-benar luar biasa banget, dahsyat cobaan. Karena Allah sayang sama Norma, udah gitu aja. Allah lagi nyiapin sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dir, kuat ya. Teteh selalu support, dukung dan pantau kamu terus. Padahal kamu harus semangat. Banyak loh yang sayang sama kamu, yang doain kamu banyak banget. Love you, Dir. Bekas suami yang curang dengan emak mertuanya mula membalas posting di media sosial pada warganet dan Norma Risma.